Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Fenia Azhar Namrediva dari kelas 12 PS2. Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya di tengah pandemi ini yang masih tetap ada COVID-19. Dan semoga kalian tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, dan jangan lupa buat minum vitamin supaya imun tubuh kalian kuat. Dan jangan pergi kemana-mana. Dan kalau misalnya pergi kemana-mana, tetap patuhi protokol kesehatan. Oke? Nah, di sini aku bakal menjelaskan mengenai orasi tentang kemajuan iptek terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, di sini aku mau ngejelasin dulu pengaruh positif iptek bagi kehidupan dalam bidang aspek politik. Kemajuan iptek dalam bidang aspek politik menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi. Dengan adanya keterbukaan dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu, dengan adanya pemerintahan yang demokratis dapat meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dalam penentuan kebijakan publik oleh pemerintah. Dan yang ketiga, dengan adanya kebebasan, dalam arti kebebasan yang bertanggung jawab, maka setiap orang dapat meningkatkan kualitas dirinya dengan kreativitas dalam kehidupannya, tentu saja dalam hal-hal yang positif. Pelaksanaan nilai tersebut akan terciptanya pemerintahan yang bersih, jujur, adil, dan aspiratif. Selanjutnya dalam aspek ekonomi. Yang pertama, meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Yang kedua, makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Ketiga, mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Yang kelima, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Dan yang keenam, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Selanjutnya, aspek sosial budaya. Kita bisa mencontoh atau banyak belajar dari tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola berpikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju untuk kemajuan dan kesejahteraan NKRI. Misalnya, kita bisa mencontoh etos kerja dan semangat kerja keras, disiplin yang ditampilkan oleh negara lain untuk diterapkan di Indonesia. Lanjut, aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Yang pertama, makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Yang kedua, menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Yang ketiga, makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebatas menjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Nah, sekarang pengaruh negatif kemajuan iptek bagi kehidupan dalam aspek ilmu politik. Yang pertama, menimbulkan terganggunya stabilitas politik nasional seiring dengan terjadinya tindakan-tindakan anarkis sebagai reaksi terhadap sikap pemerintah yang menurut mereka tidak terbuka, tidak memberikan kebebasan, dan tidak demokratis pada rakyatnya. Yang kedua, munculnya gerakan radikalisme dan terorisme. Para pelaku gerakan tersebut pada umumnya merupakan orang-orang yang terampil dalam memanfaatkan teknologi. Tidak jarang di antara mereka mempunyai keterampilan dalam merakit senjata, merakit bom, dan sebagainya. Selanjutnya, aspek ekonomi. Yang pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh produk dari luar negeri. Yang kedua, perekonomian dikuasai oleh pihak asing. Ketiga, terjadinya kesenjangan sosial atau stratifikasi sosial. Yang keempat, pemerintah hanya sebagai regulator pengaturan ekonomi yang mekanismenya akan ditentukan oleh pasar. Yang kelima, sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi makin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat, karya makin ditinggalkan. Lanjut, aspek sosial budaya. Yang pertama, munculnya gaya hidup konsumtif. Yang kedua, munculnya sifat hedonisme atau berfoya-foya. Ketiga, adanya sikap individualisme. Yang keempat, terjadinya kesenjangan sosial. Yang kelima, munculnya gejala westernisasi atau kebarat-baratan. Yang keenam, makin memudarinya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Dan yang terakhir, makin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, aspek hukum, pertahanan, dan keamanan.
Yang pertama, akan menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara semakin berkurang.